Bab ke-13. Jika kau tidak membayar, aku tidak akan pergi. Suara seorang pria terdengar dari dalam. Tanpa berpikir panjang, Billy langsung bergegas masuk setelah mendengar suara tersebut. Hana, apa yang terjadi? Hei, kau sudah kembali? Sapa seorang pria sambil membuang puntung rokoknya ke lantai. Billy menoleh ke arah pria tersebut dan segera memahami situasi di sana. Pria itu bernama Choki, seorang rentenir yang telah meminjamkan uangnya kepada Billy. Dalam kehidupan sebelumnya, Billy, yang tidak memiliki pekerjaan, memiliki keinginan untuk berbisnis dan meraih kesuksesan finansial. Untuk mewujudkan impian tersebut, dia seringkali meminjam uang dari berbagai orang untuk modal usahanya. Namun, sayangnya, bisnisnya seringkali gagal dan membuatnya hidup dalam kekurangan. Dia menyadari bahwa dia tidak pernah memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Hidupnya sering dihabiskan untuk bersenang-senang dan mabuk-mabukan, sehingga Hana harus menanggung kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam keadaan seperti itu, dengan penghasilan Hana yang terbatas, wajar jika dia kesulitan memenuhi kebutuhan mereka berdua. Billy! Seru Hana, sambil berlari ke arahnya. Tidak apa-apa, aku di sini. Ucap Billy sambil menepuk punggung Hana dengan lembut, lalu menatap Choki dengan tajam. Apa yang kau lakukan pada istriku? Ini urusan kita, jadi jangan libatkan istriku dalam masalah ini. Hei, aku tidak melakukan apa-apa padanya. Choki menggelengkan kepalanya. Aku datang ke sini hanya untuk menagih hutang. Jadi bagaimana? Apakah kau sudah bisa membayarnya? Billy tanpa ragu berkata. Ya, 300.000, bukan? Aku akan membayar hutangku sekarang juga. Setelah berkata demikian, Billy mengeluarkan 3 lembar uang kertas dari tasnya dan menyerahkannya kepada Choki. Tanpa ragu, dengan ekspresi tamaknya, Choki segera mengambil uang tersebut dan mendekatkannya ke hidungnya. Haha, bau uang memang sangat enak. Ucapnya. Aku sudah membayar hutangku, kau bisa pergi sekarang. Ucap Billy sambil menunjuk ke arah pintu. Choki memandang uang di tangannya, lalu kembali menatap Billy dengan ekspresi merendahkan. Billy, ini belum cukup? Apa maksudmu? Aku hanya meminjam 300.000. Bagaimana mungkin tidak cukup? Ucapnya dengan nada tegas. Jangan pura-pura lupa. Choki menggelengkan kepalanya. Kau tahu, aku memang sering meminjamkan uang ke orang-orang, tapi aku sendiri mendapatkannya dari bank. Sebab itu masih ada bunga yang harus dibayar. Kau telah meminjam uang selama hampir 1 tahun, bukan? Jika kau hanya membayar 300, aku akan rugi. Billy menyadari bahwa Choki hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang darinya. Lalu berapa bunga yang harus aku bayar? Billy tidak ingin membuat masalah itu semakin besar. Apalagi harus melibatkan Hana. Jadi dia bersedia untuk membayar bunga dari pinjamannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Billy, kau pikir bisa semudah itu? Ucap Choki sambil tersenyum. Sepertinya kau telah menghasilkan banyak uang baru-baru ini. Billy tidak ingin bertele-tele dan berkata dengan tegas. Katakan saja, berapa bunga yang harus aku bayar? Baiklah, aku tidak akan meminta terlalu besar. Cukup tambahkan 300 lagi. Ucap Choki sambil mengangkat 3 jarinya. Mendengar hal itu, Billy berusaha untuk tetap tenang. 300. Tidak mungkin bunganya sebesar itu. Kau ingin mendapatkan keuntungan dari pinjaman ini. Jangan mengada-ada. Kau pikir uang kami tumbuh dari pohon? Ucap Hana tiba-tiba. Ekspresinya tampak terkejut. Choki menggelengkan kepala. Aku tidak peduli. Itu aturan yang aku gunakan untuk meminjamkan uang. Billy mengambil 30.000 dari sakunya. Ini untuk membayar bunganya. Ambillah dan pergi dari sini, atau aku akan melaporkanmu ke polisi. HMPH, 30.000. Kau pikir aku pengemis? Aku tidak takut meskipun kau melaporkanku kepada polisi. Choki merespon dengan marah. Billy tersenyum. Choki, apakah kau tidak paham hukum? Apa maksudmu? Choki memperhatikan dengan serius. Kau melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum. Ini disebut riba dan tidak didukung oleh hukum. Jika aku memanggil polisi, kau pasti akan ditangkap. Jelas Billy dengan tegas. Choki terdiam sejenak, lalu berkata. Benarkah? Aku tidak peduli.
Jika kau tidak membayar bunganya hari ini, aku akan mengambil barang-barangmu. Dia kemudian menatap sekeliling ruangan, tampak ingin melakukan ancaman. Billy memperhatikannya dengan tenang. Jika Choki benar-benar melakukannya, dia tidak akan segan-segan untuk menghentikannya dengan kekerasan. Tetapi Hana tidak bisa diam begitu saja. Melihat Choki hendak mengambil barang-barang dari rumahnya, dia segera menghalangi jalan Choki untuk menghentikannya. Ini rumahku, kau tidak boleh menyentuh apapun di rumahku, ucap Hana dengan tegas. Menjauhlah dariku, seru Choki sambil mendorong Hana hingga membuatnya jatuh ke lantai. Billy yang melihat hal itu segera menghampiri Hana dan bertanya dengan penuh perhatian. Hana, apakah kau baik-baik saja? Apakah kau terluka? Hana memegangi pinggangnya. Wajahnya tampak pucat menunjukkan rasa sakit. Aku baik-baik saja, ucapnya dengan suara gemetar. Pelan-pelan, duduklah, biarkan aku yang mengurus masalah ini sendiri, ucap Billy sambil membantu Hana duduk di kursi. Setelah itu, Billy menoleh ke arah Choki kembali, menatapnya dengan tatapan tajam, lalu menghampirinya. Melihat reaksi Billy, Choki pun mulai panik. Itu bukan salahku. Dia yang... Aku bilang pergi dari sini. Tanpa ragu, Billy langsung memukulnya, membuat Choki jatuh ke lantai. Hana tampak ketakutan melihat adegan itu. Sebelumnya dia belum pernah melihat suaminya marah seperti itu. Billy seperti orang yang kesurupan. Dia memukuli Choki dengan membabi buta. Hentikan. Aku mengaku salah, teriak Choki, mencoba menahan pukulan dari Billy. Teriakan Choki membuat tetangga yang tinggal di sebelah rumah itu pun ikut terkejut, dan mereka langsung pergi ke arah sumber keributan. Apa yang terjadi di sini? Teriak Melani, salah satu tetangga mereka. Hei, sudah cukup, tambah Fury, suami Melani. Hana langsung tersadar dari lamunannya. Dia berjalan ke pintu untuk meminta bantuan. Tuan Fury, tolong bantu aku menghentikan Billy. Fury terdiam sejenak, masih menatap ke arah Billy yang sedang memukuli seseorang dengan ekspresi bingung. Oh, baiklah. Cepat, tahan dia. Aku akan pergi memanggil polisi, ucap Maria, lalu keluar rumah dengan tergesa-gesa. Tuan Fury, cepat bantu aku, seru Hana, meminta bantuan untuk menahan Billy di sana. Dengan cepat, mereka berdua memegangi Billy dari kedua sisi. Billy, hentikan, teriak Hana. Billy langsung berhenti ketika mendengar teriakan Hana. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk meredakan emosinya. Lepaskan aku tidak akan memukulinya lagi. Melihat perubahan perilaku Billy, Hana dan Fury pun melepaskan pegangan mereka. Hana, kau baik-baik saja? Apakah kau ingin pergi ke rumah sakit? Tanya Billy. Tampak begitu khawatir. Hana menggelengkan kepala. Tidak apa-apa, aku hanya perlu istirahat saja. Hana benar-benar tidak menyangka. Itu pertama kalinya dia melihat sikap protektif Billy. Dia menyadari bahwa di saat-saat genting, dia hanya bisa mengandalkan suaminya. Tidak lama kemudian, Melani kembali dengan nafas terengah-engah. Aku sudah memanggil polisi, mereka akan datang sebentar lagi. Bagus, seru Fury. Billy dengan ekspresi datar, berjalan mendekati Choki yang tampak sudah babak belur. Aku tidak akan melaporkan hal ini ke polisi. Cepat pergi dan jangan mengganggu kami lagi, ucap Billy dengan tegas. Cih, enak saja. Ini belum selesai. Kau yang bersalah, jadi akulah yang akan melaporkanmu kepada mereka, ucap Choki dengan senyum sinis. Bab ke-14. Billy menjelaskan kepada tetangganya apa yang terjadi, dan Fury bersama istrinya pun segera memahami situasi tersebut.